Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di blog rangkuman koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Hasanah, CGP Angkatan 11 dari SD Hajah Istriati Munadi Kabupaten Semarang. Perkenalkan juga fasilitator saya, Ibu Ririn Hamidatus Syarofadin, dan Bapak pengajar praktik saya. Tujuan pembelajaran khusus. Yang pertama, CGP membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Yang kedua, CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukan. Kegiatan pemantik. Bacalah kutipan ini dan tafsirkan apa maksudnya. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Bob Talbot. Menurut saya, dalam proses pembelajaran yang saya pelajari, hal ini relevan karena kita tidak boleh hanya fokus pada akademik saja. Pendidikan harus mencakup karakter dan pemahaman akan nilai-nilai kehidupan yang akan membantu anak berkembang menjadi individu yang berguna, yang bisa mengintegrasikan pelajaran tentang etika, kerjasama, dan pentingnya memahami diri orang lain. Anak tidak hanya pandai akademis, tetapi juga bijaksana dan memiliki keterampilan sosial yang baik. Kesimpulan atau sintesis dari materi yang sudah saya dapatkan adalah: pertanyaan pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantoro dengan Patra Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Kaitannya dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin terletak pada pemahaman dan pengintegrasian nilai-nilai dan konsep dari sebuah filosofi. Seorang pemimpin yang memahami filosofi Ki Hajar Dewantoro akan menjadi contoh yang baik bagi bawahannya, membangun semangat kerja dan kreativitas, serta memberikan bimbingan dan dukungan kepada mereka. Sementara itu, pemahaman tentang Patra Triloka membantu pemimpin memahami kompleksitas dalam pengambilan keputusan, karena mereka harus mempertimbangkan tidak hanya aspek fisik dan material, tapi juga aspek emosional, sosial, dan spiritual dari situasi yang dihadapi. Dengan demikian, pemimpin yang mengintegrasikan kedua filosofi ini dalam pengambilan keputusan akan mampu menjadi pemimpin yang bijaksana dan berkinerja tinggi, mampu mencapai kesuksesan tidak hanya dalam hal pencapaian materi, tetapi juga dalam hal pembangunan pribadi dan masyarakat secara keseluruhan. Pertanyaan kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita membentuk landasan bagi prinsip-prinsip yang kita pegang, yang pada gilirannya memenuhi bagaimana kita memandang, memilih, dan bertindak dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk secara kritis mempertimbangkan nilai-nilai yang kita anut dan bagaimana nilai-nilai tersebut mempengaruhi prinsip-prinsip kita dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan. Pertanyaan ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan
yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentu bisa dibantu oleh sesi coaching telah dibahas pada sini. Kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dapat menjadi bekal dalam pengambilan keputusan. Sebagai coach, kita harus dapat memenuhi kompetensi inti, di antaranya kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot agar nantinya dapat menggali ide-ide dari coaching, di mana akhirnya coaching dapat menemukan solusi akan segala keputusan yang diambil pada masalah yang dihadapi berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertanyaan keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Seorang guru yang memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya artinya sudah tertanam pada dirinya akan kompetensi sosial emosional, yakni memiliki kesadaran diri untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai sendiri, memiliki manajemen diri sehingga mampu mengelola emosi dan perilaku, memiliki kesadaran sosial sehingga mampu memahami sudut pandang dan empati dengan orang lain, memiliki keterampilan berelasi sehingga dapat berkomunikasi dengan efektif dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab, sehingga saat menemui masalah yang terkait dilema etika dapat diselesaikan. Pertanyaan kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali pada nilai-nilai yang ditanam seorang pendidik? Nilai-nilai seorang pendidik selalu menjadi landasan dalam melakukan sesuatu atau dalam pengambilan keputusan, di mana nantinya ini akan menjadi sangat berkaitan dengan masalah moral atau etika yang dihadapi. Dan penggunaan 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah dalam pengujian pengambilan keputusan juga membantu pendidik dalam mengambil suatu keputusan. Pertanyaan ke-6, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan pada nilai-nilai yang ada pada diri seorang pendidik dan dengan mengikuti dan penggunaan 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah dalam pengujian pengambilan keputusan juga membantu pendidik dalam mengambil suatu keputusan. Pertanyaan ke-7, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus di etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Dalam menghadapi tantangan yang ada di lingkungan dalam pengambilan keputusan, seperti masalah kentalnya kebiasaan atau budaya yang dilakukan masyarakat, membuat saya kesulitan dalam pengambilan keputusan. Karena kasus-kasus yang saya hadapi sifatnya dilema etika, sehingga keputusan yang diambil tidak relevan. Dengan berpedoman pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan dapat menghasilkan keputusan yang tepat, sesuai, dapat dipertanggungjawabkan, dan diterima oleh semua pihak. Pertanyaan ke-8, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil sebagai pemimpin pembelajar harus berpihak kepada murid dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita,
Salah satunya dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana dapat memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar, sehingga tercipta merdeka belajar sesuai dengan potensinya yang berbeda-beda. Pertanyaan ke-9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajar dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajar pasti akan membawa dampak, baik jangka panjang maupun pendek. Hal yang sudah kita putuskan dan kita lakukan akan terekam menjadi suatu catatan dan akan menjadi role model tentang apa dan bagaimana kelak murid-murid berpikir dan bertindak. Bagaimana mereka mengambil keputusan di masyarakat di kemudian hari. Gambaran ini menjadikan dasar bahwa pengambilan keputusan oleh seorang pendiri harus tepat, benar dan bijaksana melalui analisis dan pengujian yang mendalam atas benar salah. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 5 uji, yaitu uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau uji imun. Akan menjadi pengambilan keputusan kita akurat dan teruji, sehingga tidak menyesatkan. Pertanyaan ke-10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang dapat ditarik yaitu kita harus berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantoro, pegang teguh pada nilai guru penggerak, salah satunya berpihak pada murid dengan dilandaskan pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Keputusan yang diambil harus dipertimbangkan dan berpengaruh pada pengajaran yang memerdekakan. Seorang pemimpin harus memiliki kompetensi sosial dan emosional agar dapat mengambil keputusan dengan penuh kesadaran diri, mampu mengelola emosi, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Proses pengujian keputusan dapat dilakukan melalui percakapan coaching dengan menggali sebanyak-banyaknya informasi untuk mengambil keputusan. Pertanyaan ke-11. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Hal-hal yang menurut saya di luar dugaan, bahwa ternyata dalam pengambilan keputusan bukan hanya didasarkan pada pemikiran dan pertimbangan semata, namun sangat diperlukan adanya paradigma, prinsip dan langkah-langkah pengujian pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil tepat sasaran dan bermanfaat untuk orang banyak. Di samping itu, secara personal dalam pengambilan keputusan diperlukan suatu sikap keberanian dengan segala konsekuensi. Pertanyaan 12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah mengambil keputusan dengan situasi dilema etika. Namun, yang saya lakukan hanya sebatas pada pemikiran didukung dengan beberapa pertimbangan. Saya sudah merasa aman bila keputusan yang saya ambil sudah sesuai dengan aturan dan tidak berdampak merugikan banyak orang. Dengan belajar modul ini, saya menjadi lebih kaya akan pengetahuan, bahkan telah mempraktekkan bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat dengan menggunakan langkah-langkah tertentu yang tak lepas dari paradigma dan prinsip-prinsip ini. Pertanyaan 13. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda?
perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Konsep yang sudah saya pelajari di modul ini memberikan dampak yang besar bagi pola pikir saya. Sebelumnya saya berpikir bahwa pengambilan keputusan yang telah didasarkan regulasi dan sosial saja sudah cukup. Ternyata banyak hal yang menjadi dasar. Dalam konteks ini terdapat 4 paradigma dilema etika, yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesedihan, jangka pendek lawan jangka panjang, yang semuanya didasari atas 3 prinsip dan 9 angka. Saya berencana akan mengimplementasikan landasan tersebut dalam setiap pengambilan keputusan, baik sebagai pemimpin pembelajaran maupun dalam pengambilan kebijakan di sekolah dan komunitas praktisi. Dengan landasan dalam pengambilan keputusan tersebut, saya yakin bahwa keputusan yang saya ambil akan tepat dan lebih akurat dengan selalu berpihak pada murid. Pertanyaan 14. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Pada materi modul 3.1 bagi saya sangat penting dan bermakna, karena dimanapun sebagai apa peran kita, pasti akan menjumpai permasalahan yang dituntut untuk mengambil keputusan. Dari keputusan tersebut akan dihasilkan kebijakan-kebijakan yang akan mewarnai perjalanan sekolah untuk mewujudkan merdeka belajar dan profit belajar Pancasila. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal itu, maka seorang guru harus memiliki keterampilan dalam pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Sebagai landasan dalam pengambilan keputusan tersebut tentunya mengacu pada 9 langkah, 4 paradigma, dan 3 prinsip. Selain itu, keputusan diambil melalui 3 uji, yaitu uji intuisi berhubungan dengan berpikir berbasis peraturan, uji publikasi, sebaliknya berhubungan dengan berpikir berbasis hasil akhir yang mementingkan hasil akhir, dan uji panutan atau etika berhubungan dengan prinsip berpikir berbasis rasa. Demikian blog rangkuman modul 3.1 saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.